Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Jumpa lagi di channel saya Mam Kitin. Ini sudah akhir bulan ya teman-teman. Untuk bulan Februari saatnya melakukan evaluasi dari budgeting sepanjang bulan ini. Teman-teman, bagaimana di sana yang sudah melakukan budgeting setiap bulannya? Mari kita melakukan evaluasi agar kita mengetahui gambaran keuangan kita di bulan ini, apakah berhasil sesuai koridor di budgeting ini atau malah over budget ya. Oke, budgeting kali ini saya tidak menulis lagi ya teman-teman, karena dari coretan yang ada di buku ini saya sudah pindahkan langsung tadi ke tabel-tabel yang ada di kotak-kotak ini teman-teman. Angka-angkanya sudah saya pindahkan untuk memperpendek durasi video ini. Jadi nanti sisanya akan saya simpan di amplop bulan ini ya, sebanyak 22 amplop. Jadi ini saya langsung saja mengeluarkan semua dana yang ada di dompet pintar sesuai dengan hasil yang sudah saya tuliskan di kotak ini masing-masing. Teman-teman bisa lihat ya, kolom aktualnya sudah saya isi semua. Untuk living yang debit rekening itu dari les dan sekolah itu tidak ada sisa karena memang nominalnya itu sudah tetap seperti itu. Kemudian dari listrik juga habis, dari wifi saja yang bersisa 18.000 ya teman-teman. Sedangkan dari dompet pintar atau living biaya hidup yang sifatnya cash atau tunai, ini total sisanya ada 1.128.000 dengan rincian seperti yang terlampir di video ini ya teman-teman. Jadi saya tidak tuliskan lagi satu persatu karena sebelum video ini saya buat, saya sudah selesaikan dulu supaya fokus di penghitungan fisik uangnya saja dan pengisian amplop celengnya. Jadi ini sisa living cash yang dari dompet pintar nanti ada 1.128.000. Sedangkan dari biaya living debit rekening sisa 18.000 sehingga totalnya adalah 1.146.000 teman-teman. Nah, dari total 1.146.000 ini saya akan ambil sebanyak 1.100.000 untuk mengisi 22 amplop, yang mana itu adalah amplop terakhir untuk memenuhkan tantangan amplop menabung ini sebanyak 100 amplop. Jadi bulan ini saya selesai ya untuk memenuhkan amplop ini sesuai dengan target saya di awal, puji Tuhan teman-teman. Oke, baiklah, ini akan saya keluarkan seluruh sisa uang yang ada di dompet pintar ini ya teman-teman, mulai dari belanja mingguan 1 sampai 4, dilanjutkan dengan sisa cash dari belanja bulanan, kemudian dari jajan, buy food ya, kemudian dari eating out ini cuma 45.000 terpakai bulan ini, kemudian dari gas dan air mineral juga lumayan sisanya, dari arisan keperluan sekolah anak-anak masih nyisa 25.000, dari transportasi yang sifatnya cash juga masih ada sisa, dan juga dari parkir ongkir serta kebutuhan lain-lain masih ada sisa 24.000. Nah, setelah memastikan dompet pintar ini sudah kosong semuanya, uang sisanya sudah ditarik, sudah saya keluarkan. Ini saya akan susun karena pecahannya campur dari yang kecil sampai yang besar ya teman-teman, supaya nanti lebih mudah untuk menjumlahkan semua totalnya berapa dan memastikan tidak ada selisih dengan pencatatan saya di buku evaluasi ini. Oke, sembari saya rapi-rapikan uangnya sesuai pecahannya masing-masing ya teman-teman. Bagaimana perjuangannya yang melakukan budgeting di sepanjang bulan ini? Saya rasa kita semakin lama semakin cukup struggle ya teman-teman, melihat kadang-kadang harga yang tidak menentu ya, apalagi di pemerintahan yang sekarang semuanya serba bergejolak teman-teman. Namun sesungguhnya ini hampir dirasakan secara global sebenarnya, bukan hanya negara kita. Tinggal kita yang pintar-pintar aja untuk tetap berhikmat ataupun kita tetap berjuang supaya kita bisa membagi-bagi pemasukan yang ada di rumah tangga kita masing-masing, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan, sehingga kita masih
bisa untuk menyisihkan apa yang seharusnya kita tabung lebih baik ya daripada kita habiskan untuk keinginan yang sebenarnya masih bisa kita tunda. Kira-kira demikian sih teman-teman ya. Karena kalau untuk saat ini yang kondisi banyak PHK di mana-mana, kebutuhan pokok yang kadang naik, kadang gimana ya. Saya pikir kita seharusnya memang sudah saatnya menerapkan hidup yang lebih sederhana, lepas dari kita mengalami surplus pendapatan ataupun mungkin kehilangan pendapatan. Mari kita tetap berjuang ya teman-teman untuk mencari income tambahan ataupun mungkin tetap menyisihkan dari apa yang sudah kita dapatkan, lebih menyederhanakan gaya hidup sehari-hari mungkin ya. Intinya penghematan untuk hal-hal yang tidak penting. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai ya keluarkan uangnya dan dananya pas 1.128.000. Sedangkan sisa living yang debit rekening tadi ada 18.000 ya dari sisa pembayaran pulsa. Jadi ini udah saya satukan uangnya sehingga sekarang total uang cash yang saya hitung ini adalah 1.146.000. Oke teman-teman, sekarang yang 46.000 ini akan saya keluarkan untuk menambah budgeting di bulan Maret, karena saya selalu melakukan ini setiap bulan ya. Jadi sisanya adalah 1.100.000, yaitu sisa untuk saya masukkan ke tabungan amplop challenge sebanyak 22 amplop. Dan puji Tuhannya ke 22 amplop ini adalah amplop terakhir yang saya isi, sehingga amplop saya untuk 100 di bulan ini penuh teman-teman. Puji Tuhan. Sekalipun tidak mudah saya melakukan ini, namun karena saya sudah punya mimpi, punya harapan ya, jadi setiap kali ada godaan untuk mengeluarkan lebih di sepanjang bulan ini, saya berusaha untuk menahan teman-teman, benar-benar mendahulukan kebutuhan bukan keinginan ya, kira-kira demikian, sehingga saya tetap bisa menyisakan sebanyak 1.100.000 ini, karena saya tahu ada 22 amplop lagi yang seharusnya bisa penuh di bulan ini. Demikian. Jadi ini dari amplop ke 79 sampai ke 100 itu jumlahnya 22 amplop ya teman-teman. Ini saya masukkan uangnya satu persatu ke dalam amplop ini. Dan nanti mungkin sekitar seminggu atau beberapa hari kemudian saya akan videokan ketika saya mengunboxing ataupun membongkar tantangan amplop 100 ini, 100 buah ini, karena ini adalah saat-saat rasanya cukup senang. Ini adalah kelelahan yang terbayar. Bagaimana perjuangan selama 4 bulan kalau bagi saya pribadi untuk menahan segala godaan-godaan membelanjakan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan atau tidak penting, dengan lebih mendahulukan kebutuhan yang utama di tengah keluarga, sedangkan sisanya bisa ditabung seperti ini. Jadi nanti teman-teman, kalaupun saya membongkar amplop ini yang tentu saja nominalnya totalnya 5 juta rupiah, dana ini saya pakai untuk investasi ya teman-teman. Jadi kali ini investasi saya itu adalah dalam bentuk lahan sawit yang masih saja baru beberapa bulan ditanam oleh saudara saya yang mungkin tidak sama ya dengan saya lokasinya. Jadi kami bekerja sama, abang saya kandung yang membuka lahan, kita ada bertiga yang bersaudara yang membuka. Jadi itu dananya masih cukup lumayan dibutuhkan. Jadi itu motivasi saya untuk terus menabung dalam bentuk amplop ini teman-teman. Sekalipun sebenarnya hati saya ingin sih mengembangkan investasi dalam bentuk lain, namun untuk saat ini saya tidak bisa, lebih mendahulukan untuk sawit ini dulu supaya selesai ya, supaya nanti ketika Tuhan izinkan dia berbuah sesuai dengan waktunya, dananya bisa dipakai untuk kebutuhan pendidikan anak-anak, untuk kebutuhan keluarga maupun dana pensiun. Itulah target saya teman-teman. Jadi saya tidak bisa membelanjakan uang ini sembarangan, sekalipun rasanya enak banget ketika membongkarnya teman-teman. Oke, ini sudah ya, saya sudah isi ke 22 amplop ini.
nominalnya 1.100.000 tadi ya. Ini saya kembalikan lagi ke dalam kotaknya, ke dalam wadahnya. Selanjutnya saya tambahkan sedikit catatan kecil bahwa amplop ini sudah penuh di bulan Februari tahun 2025. Oke, ini semua tidak lepas karena Tuhan juga sudah menolong ya, sehingga keluarga tidak ada yang terlalu banyak biaya mendadak seperti sakit ya, itu tidak ada, puji Tuhan ya. Pekerjaan juga masih diizinkan untuk suami ya, tetap berjalan. Itu semua karena perkenanan Tuhan ya teman-teman. Oke, ini selesai ya teman-teman, saya isi tabungan Februari di amplop ini. Saya cuma menabung di sini ya jika akhir bulan. Oke, dengan demikian evaluasi saya cukup sampai di sini saja teman-teman. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan teman-teman yang sudah menemani saya sampai akhir video ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan diberi kemudahan dalam mengatur keuangan serta menabung ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya untuk budgeting di bulan Maret 2025. Bye bye.